Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku Rita Rahayu. Video kali ini aku akan melanjutkan video yang sebelumnya, di mana video ini akan membahas tentang 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, kita akan membahas tentang standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip dasar akuntansi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang 5 asumsi dasar akuntansi. Dalam akuntansi, SAK ini berperan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang akan kita buat nanti. Di Indonesia sendiri, SAK tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada SAK umum yang berbasis IFR. Nah, standar ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu ada SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Di sini SAK ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Nah, SAK ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang non-emiten. Maksudnya non-emiten di sini adalah perusahaan yang terdaftar di Bank Indonesia. Yang ketiga, di sini ada standar akuntansi pemerintah atau sering kita sebut dengan SAP. Nah, standar ini khusus dibuat untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang keempat itu ada standar akuntansi syariah, di mana standar akuntansi syariah ini sebenarnya hampir sama dengan SAK umum, tetapi di dalamnya mereka memuat standar-standar berdasarkan prinsip syariah seperti mudarobah, murobahah, ijarah, salam, dan istisna. Standar ini dibuat mengikuti model seperti SAK umum, tetapi berbasis syariah, tetapi tetap mengacu pada fatwa MUI. Yang kelima ada SAK nirlaba. Nah, SAK nirlaba ini digunakan untuk lembaga-lembaga yang tidak berorientasi kepada laba, misalnya seperti panti asuhan, panti sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini ada SAK EMKM. Standar ini dirancang sebagai standar akuntansi yang digunakan untuk entitas mikro kecil menengah. Contohnya seperti industri rumah tangga dan menengah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip akuntansi, di mana prinsip akuntansi ini di dalamnya ada beberapa macam. Yang pertama ada prinsip pendapatan. Nah, dalam akuntansi, prinsip pendapatan ini, pendapatan akan diakui apabila jasa sudah diberikan atau barang sudah diserahkan tanpa memperhitungkan atau tanpa mempertimbangkan adanya kas masuk atau tidak. Yang kedua itu ada prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban ini menyatakan bahwa beban itu diakui apabila manfaat telah kita rasakan tanpa memperhatikan apakah ada kas keluar yang sudah kita keluarkan atau belum. Prinsip yang ketiga ini disebut dengan prinsip pengukuran, di mana prinsip ini menyatakan bahwa semuanya itu akan diukur dalam satuan moneter dan nantinya akan dalam laporan keuangan. Jadi dalam akuntansi ini semua barang-barang pastinya itu akan diukur dengan satuan uang. Jadi dinilainya itu bukan dari jenis barangnya, bukan dari seberapa banyak barangnya, tetapi akan diukur sebesar nominalnya. Nah, prinsip pengukuran ini sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada penilaian berdasarkan nilai wajar, dan yang kedua itu penilaian berdasarkan harga perolehan. Yang pertama ini ada prinsip harga perolehan awal. Itu diakui sebesar harga pertama ia beli. Jadi misalkan aset tersebut sudah dimanfaatkan, tetapi dalam akuntansi untuk prinsip ini nilainya tetap menyajikan sesuai harga awal. Nah, prinsip ini sebenarnya di laporan akuntansi sendiri itu tidak akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak direkomendasikan untuk digunakan. Sedangkan yang kedua itu ada prinsip harga pasar. Nah, prinsip harga pasar ini lebih relevan untuk digunakan karena pada kenyataannya harga pasar ini akan menunjukkan secara nyata berapa harga barang yang ada di pasaran sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Nah, harga pasar ini adalah prinsip yang sering digunakan dalam akuntan karena dirasa lebih relevan dan lebih valid dalam menghitung laporan keuangan. Nah, prinsip keempat ini
adalah prinsip pengungkapan secara penuh. Dalam laporan keuangan ini nanti akan menyajikan 5 laporan. Yang 4 itu benar-benar laporan keuangan, tetapi untuk materi di sini kami belum membahasnya sampai di situ, dan nanti ada 1 laporan itu yang bertugas sebagai pengungkap dari 4 laporan keuangan tersebut. Kenapa diungkapkan? Tujuannya dalam akuntansi ini untuk memberikan informasi kepada pengguna agar mereka lebih mengetahui lebih detail mengenai laporan keuangan yang mereka baca. Terakhir ini prinsip penandingan, di mana prinsip ini berisi bahwa pendapatan dan beban-beban pada periode berjalan itu harus dilaporkan juga atau harus sama-sama dilaporkan pada saat periode itu juga. Artinya di sini apabila pendapatan maka harus juga melaporkan beban. Jadi tidak bisa misalnya pendapatan di periode ini kita akan akui di periode selanjutnya, itu tidak bisa karena ada prinsip penandingan ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang asumsi dasar akuntansi. Nah, jadi ada 5 asumsi dasar akuntansi. Yang pertama itu ada ekonomi entity, di mana perusahaan itu sifatnya terpisah dari pemiliknya. Maksudnya terpisah di sini adalah aset perusahaan tidak bisa disatukan dengan aset pemilik. Nah, jadi misalnya meskipun perusahaan itu milik 1 orang, tetapi perusahaan ini tetap berdiri sendiri dan harus dipisahkan dari aset pemilik perusahaan ini. Yang kedua itu ada going concern. Di sini bahwa perusahaan itu diciptakan atau dibuat untuk tujuan jangka panjang, artinya berkelanjutan, tidak hanya untuk periode pendek. Yang ketiga, monetary unit, yaitu pengukuran, pencatatan, pelaporan, semua harus dinominalkan dalam bentuk satuan mata uang. Maksudnya di sini misalnya kita membeli barang, peralatan sebanyak 10 unit, bukan unitnya ataupun nama peralatannya yang kita catat, tetapi lebih ke nominalnya yang akan kita catat dan akan kita laporkan dalam laporan keuangan kita. Yang keempat, ini ada periodicity. Di sini akan menggambarkan berapa lama periode perusahaan ingin melaporkan perusahaannya. Nah, di sini ada beberapa macam perusahaan itu, ada yang membuat laporan keuangan bulanan, ada yang membuat laporan kuartalan atau 3 bulan, ada yang membuat laporan 6 bulan itu per semester, dan ada yang tahunan juga. Dan yang terakhir itu ada akrual, di mana akrual ini menganggap bahwa dasar pencatatan suatu transaksi itu tidak mempertimbangkan adanya kas masuk atau keluar. Dan lawan kata dari akrual basis ini adalah cash basis. Cash basis ini adalah semua pencatatan akan dilakukan apabila ada kas masuk atau kas keluar yang akan kita berikan ataupun yang akan kita terima. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang standar akuntansi, prinsip akuntansi, dan asumsi dasar akuntansi. Apabila dari materi tersebut masih banyak yang kalian tanyakan atau belum kalian pahami, kalian bisa komentar di bawah sini. Dan jangan lupa buat kalian semuanya like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena kedepannya kami akan terus memberikan video edukasi mengenai mata kuliah akuntansi. Dan dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.